Hola, kita akan bahas seberapa jauh tim nasional Indonesia mampu melewati setiap fase di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi mengacu pada perhitungan-perhitungan yang setidaknya realistis melihat performa dan kualitas materi yang dimiliki timnas saat ini. Kalau kita melihat mengacu pada ranking sebelumnya di edisi kali ini, timnas Indonesia harus melalui putaran pertama zona Asia dan hasilnya seperti yang kita tahu, Garuda sukses melumat Brunei dengan selusin gol dari 2 laga home and away. Diinformasikan bahwa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terdiri dari 5 putaran yang sekiranya harus dilalui oleh tim nasional Indonesia jika ingin mencetak sejarah untuk pertama kalinya tampil atau ambil bagian pada Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Namun sebenarnya timnas kita bisa saja lolos sekalipun tanpa harus melalui perjalanan panjang hingga ke putaran 5, apalagi harus sampai tos-tosan di laga playoff antar benua melawan zona CONMEBOL Amerika Latin. Kuncinya ada di putaran ketiga. Jika kita mampu lolos di ronde ketiga ini, pintu Piala Dunia makin dekat dan makin terbuka untuk kita. Pasalnya, di putaran ketiga nanti akan terbagi dalam 3 grup yang berisikan 6 tim di tiap grupnya. Dan 2 tim teratas di antaranya otomatis lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara 2 tim di bawahnya yaitu peringkat 3 dan keempat akan langsung terlempar ke putaran keempat. Nah, inilah yang barusan saya bilang bahwa kuncinya ada di putaran ketiga ini. Jika saja kita mampu finish sebagai runner-up di putaran ketiga ini, kita akan otomatis lolos ke Kanada, Amerika, dan Meksiko pada 2026 mendatang. Tapi bagaimana kalau kita gagal menjadi runner-up? Maka setidaknya kita wajib finish di peringkat ketiga atau paling pahit saja di peringkat keempat. Karena jika di bawah itu, kita akan langsung terdepak dari perburuan jatah ke Piala Dunia 2026. Itulah kenapa STY berambisi untuk mampu sampai ke runner-up, karena selain langsung lolos ke Piala Dunia 2026, 2 peringkat teratas di putaran ketiga akan otomatis lolos langsung ke Piala Asia 2027 di Saudi Arabia tanpa harus melalui masa kualifikasi. Kapan lagi kan kita lolos ke Piala Asia dengan cuma-cuma? Walaupun sisi positifnya ikut kualifikasi sebenarnya makin menambahkan pengalaman dan jam terbang untuk mengasah kualitas. Akan ada 2 tim yang akan lanjut ke putaran ketiga, namun setidaknya timnas wajib finish sebagai runner-up. 2 tim teratas ini akan otomatis lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Lalu bagaimana nasib 2 tim yang terbawah? Ya, tim peringkat 3 dan 4 hanya akan bermain di kompetisi regional kecil saja, dengan kata lain tertutup sudah pintu ke Piala Dunia 2026. Namun begitu, 2 tim terbawah tersebut masih bisa memiliki kesempatan masuk ke kualifikasi Piala Asia. Nah, di putaran kedua nanti, timnas kita sudah ditunggu oleh negeri dengan peringkat 69 dunia, yaitu sang singa Mesopotamia, tim nasional Irak. Salah satu tim yang pernah mengangkat trofi Piala Asia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 2007 silam, sekaligus merupakan tim terkuat dengan peringkat FIFA tertinggi di grup F. Ditambah, kita harus bermain tandang lebih dulu. Peluang untuk menundukkan singa Mesopotamia di kandangnya memanglah sangat tipis, meski tak mustahil juga. Realistisnya adalah mungkin kita seenggaknya mampu menahan imbang di kandang Irak. Jika kita mampu mencuri poin di Basra, tentu itu akan makin menaikkan mental dan moral anak-anak Garuda untuk menatap laga berikutnya. Setelah bertemu Irak, 5 hari berserang, kita akan melawan Filipina yang seharusnya berlangsung lebih dulu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Namun karena jadwalnya yang bentrok dengan Piala Dunia U17, maka karena itulah kita bertukar schedule dengan Filipina. Sehingga 2 laga awal terpaksa harus dilakoni secara tandang atau away ke kandang lawan terlebih dahulu. Nah, 2 pertandingan awal ini akan menjadi kunci yang akan menentukan seberapa besar peluang timnas untuk melangkah lolos ke depannya. Nah, begini penentuannya. Jika Indonesia mampu draw saja saat away melawan Irak, kemudian berhasil menang lawan Filipina, hasilnya timnas sudah mengantongi 4 poin. Bukan mustahil kalau kita mampu menahan imbang Irak di kandang mereka, karena tahun 1973 kita sukses menahan mereka 1-1, walau harus kalah 5 kali selama melawan mereka. Apalagi kalau kita justru mampu menaklukkan tuan rumah singa Mesopotamia di kandangnya, tentu selain menguntungkan di persaingan klasmen kualifikasi, maka peringkat FIFA Indonesia juga akan meningkat tajam hingga naik 4-7 peringkat dari 145 ke 141 yang saat ini ditempati oleh Turkmenistan, tim yang telah kita kalahkan 2-0 di Surabaya. Nah,
Berkat ketambahan 18,59 poin, kalau di saat yang sama tim peringkat yang saat ini di atas Indonesia mengalami penurunan pula, maka kita bisa makin naik hingga ke 7 peringkat. Dari yang semula 145 hingga ke 138, menggeser Filipina yang saat ini berada di 138, dan bahkan kita mendekati Malaysia yang saat ini di 137 ranking FIFA. Andai menahan imbang tim asuhan Jesus Casas tersebut, skuad Sinteyong juga masih bisa mendapatkan poin hingga 6,09. Baru jika kalah, maka poin tim nasional Indonesia berkurang 6,49. Tambahan poin FIFA yang banyak ini karena timnas Indonesia punya jarak yang jauh di ranking ketimbang Irak. Per Oktober 2023, ranking FIFA Indonesia di nomor 145, sedangkan Irak ada di urutan ke-69. Artinya jika menang, skuad Garuda bisa naik mereksek tajam peringkat FIFA-nya. Nah, selain kita tidak boleh kehilangan angka dari Irak, kita juga harus mampu memaksimalkan hasil melawan Filipina, meski harus bermain tandang pula. Karena pada Maret 2024 nanti, giliran kita yang akan menjamu The Golden Star Warrior tim nasional Vietnam di kandang kita sendiri sebagai tuan rumah. Laga ini bisa saja digelar di Palembang untuk memenuhi janji Ketum PSSI sebelumnya agar memberi jatah ke Wong Kito Galo untuk merasakan kehadiran tim nasional Indonesia di Jakabaring, Palembang. Setelah sebelumnya batal karena kabut asap itu masih menyelimuti kota pempek tersebut. Atau misalnya kalau kondisi masih juga nggak memungkinkan, maka ada 3 stadion kandidat yang sudah siap menggantikannya. Salah satunya seperti Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya dan Stadion Manahan Solo di Surakarta, yang mana 2 stadion ini telah siap untuk Piala Dunia U17. Tentunya pasti akan siap menggelar pertandingan timnas senior di bulan Maret nanti. Dan satu stadion lainnya adalah SUGBK atau Stadion Keramat Tim Nasional Indonesia di Senayan, Jakarta. Asumsi setelah kita mampu meraih 4 poin di 2 laga awal, maka di matchday ketiga saat menjemput Vietnam ini kemenangan adalah harga mati yang gak bisa ditawar. Meski Vietnam berperingkat jauh di atas Indonesia, namun The Golden Star sedang mengalami underperform pasca ditinggal Park Hang-seo, kemudian dilanjutkan oleh Felipe Troussier yang saat ini baru saja dibantai oleh Korea 6-0. Ya, Korea Selatan yang menghancurkan mereka, bahkan saat Bui Hoang Viet An, pemain Vietnam, mendapat kartu merah, Sung Heung Min memohon kepada wasit agar tidak makin menambah penderitaan Vietnam karena kartu merah yang dinilai pemain Tottenham Hotspur tersebut terlalu berlebihan. Artinya berkaca dari performa Vietnam di bawah pelatih Felipe Troussier, seharusnya skuad Sinteyong mampu mengatasi Vietnam di GBK dan setidaknya menahan imbang mereka di Hanoi, markas Vietnam, di mana terakhir kita mengalahkan mereka di Meijin National Stadium depan pendukungnya sendiri. Itu terjadi pada Piala Tiger 2004. Saat itu di fase grup Indonesia mampu menaklukkan Vietnam dengan skor telak 3-0. Nah, pertanyaannya, mampukah kita mengulang hal yang sama pada kualifikasi Piala Dunia kali ini bertemu Vietnam? Syukur-syukur kalau bisa melumat Vietnam 2 kali dalam 2 leg kandang tandang, maka kita mengunci posisi runner-up dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sisanya kalau kita hanya mampu bermain imbang saat menghadapi Irak di GBK, sekaligus kita harus meraih poin penuh, memastikan kemenangan telak dan menghabisi Filipina pada pertandingan terakhir, maka tempat runner-up mutlak ditempati oleh Indonesia. Apalagi bisa mengalahkan Irak di kandang kita sendiri, justru kita malah menjadi juara grup dan akan makin meringankan kita soal potensi bertemu lawan yang setidaknya tidak terlalu berat pada ronde ketiga nanti. Tentunya ini adalah asumsi dan harapan hasil perhitungan yang matang di atas kertas, namun sepak bola bukanlah matematika. Ini hanyalah prediksi yang realistis. Siapapun lawannya, kita harus sudah siap menghadapinya. Intinya, dukung terus tim nasional Indonesia dan doakan yang terbaik untuk Garuda agar bisa menjadi tim Asia Tenggara pertama yang mampu tembus ke Piala Dunia 2026. Terima kasih telah menonton, leave the comment below and thanks for watching.